أفلا يتدبرون القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan membacakan petikan Cahaya Iman dengan judul Syahadat. Dalam ajaran agama Islam ada dua kalimat syahadat, yang mana kalimat tersebut mudah dibaca dan diartikannya. Jangankan dibaca oleh orang dewasa, walaupun oleh anak-anak tidak ada kesulitan dan cepat hafalnya. Isinya kalimat syahadat itu mengandung arti yang teramat sangat pentingnya untuk kesempurnaan umat manusia pada umumnya yang masih ada di dunia ini, supaya bahagia dan selamat serta terlepas dari kejaran atau buruan syaitan yang dimurkai Allah Ta'ala, maka diturunkan syahadat. Adapun isinya kalimat syahadat yang sesungguh-sungguhnya adalah satu ikrar janji manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah benar-benar iman dan yakin kepada Rasulnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bersaksi tidak Tuhan yang wajib disembah, diibadahi, dipercaya kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kalau tidak salah isinya syahadat seperti itu. Selain menyatakan pengakuan dan penyaksian adalah Allah dan Rasulnya, selanjutnya oleh kita diangsur mengembalikan hutang janji itu dengan mengabdi dan menyembah dengan lurus langsung mutlak hanya kepada Allah. Maka pantas jika hidup kita bakal sempurna, tidak akan tersesat, yakin bakal mulia lahir dan batin. Oleh Allah pasti dijamin bekal cukup, bekal hidup, rezeki ada lebihnya. Tidak mungkin sengsara dan menderita. Begitu watak syahadat, mulia tiada taranya. Asal kita tekun dan yakin kepada Allah dan Rasulnya, bakal mendapat keridhaan Allah. Jadi jangan merasa selempang, jangan merasa ragu dan kecil hati. Mari kita bagi waktu, daripada waktu hanya dihabiskan untuk mengasuh kesusahan hidup. Tidak akan sakit batin, badan rusak kering kerontang, jiwa merana merintih lara, selagi kita tidak melepaskan syahadat. Syahadat ilmu sejati, agama Allah yang penutup, luar agung tiada banding, tiada taranya, tiada ilmu yang mampu menandinginya. Unggul dan mati atau ampuh, semua lumpuh ada di bawah keunggulan syahadat. Semua juri, iblis, mutang panting, setan kawakan lari terbirit-birit. Guna-guna tidak akan harap melekat. Urjidel dan sihir tiada berjaya lagi. Semuanya takluk oleh syahadat. Asal syahadatnya diisi oleh perbuatan yang selaras dengan isi janji tadi. Sebab waktu kita mengucapkan dua kalimat syahadat, di situ kita sudah berjanji di hadapan Allah. Awas, harus diingat, di hadapan Allah. Janji sanggup menyembah dan mengabdi kepada Allah serta taat kepada Rasulnya. Artinya taat di sini harus nurut kepada apa-apa yang diajarkan. Tegasnya nulak atau meneladani, meniru, contoh lakukan hidup Rasulullah yang sebagian besar mengabdikan dirinya kepada Allah dan kepada sesama hidupnya. Begitu yang syahadat bakal ada kerasanya bagi yang membacanya.
Begitu juga apabila yang membacanya sudah berganti adatnya. Supaya syahadatnya menurut ajaran agama Islam pasti ada perubahan dalam laku hidupnya. Bakal jadi pandan waringin, tempat berteduhnya orang-orang miskin, termasuk yang miskin akan ilmu Allah. Jangankan hanya untuk mencukupi dirinya, walaupun digunakan untuk menolong sesamanya, Gusti Allah bakal menolong dan menyertainya. Sebaliknya, jika syahadat hanya dibaca walaupun ribuan kali, tetapi tidak disertai dengan mengisinya, bakal mubah syahadatnya. Tidak akan ada apa-apanya. Yang ada hanya sulit hati dan bakal timbul sakit batin. Tidak akan mendapatkan kenikmatan, cuma mengasuh kerepotan dan kesusahan saja yang muncul silih berganti dalam kehidupannya. Lantaran syaratnya kosong, beranggapan sudah cukup banyak hitungannya, namun tidak ada kandungannya. Ibadah tidak menghasilkan apapun atau tidak ada perubahan sikap hati, amal, perbuatan, dan akhlak. Tinggal wujud ketepuhan badan jadi sasaran. Nanti di akhir bakal ada pertanyaan. Ingat, di dunia harus ibadah. Jikalau tidak mau beribadah, kemudian sudah habis waktunya dan terpaksa harus pulang dengan tangan hampa. Sebab tadinya terlena, kurang yakin kepada Allah Ta'ala, akibatnya memperoleh penyesalan, banyak maunya, jalankan kagak, jalankan tidak. Syahadat tidak pernah diisi, diri terbuai ajaran syaitan. Tanpa disadari sudah terlalu lama dan terlalu jauh melenceng dari tujuan, mengikuti rasa enggan atau malas dan menunda-nunda kepada ibadah. Nyatanya yang salah adalah diri kita sendiri. Lantaran kita sudah berani mengikatkan dua kalimat syahadat, maka di sini kita harus bertanggung jawab kepada Gusti Allah Ta'ala. Harus berani dengan mengamalkannya, ialah dengan sujud syukur hanya kepada Allah saja, yaitu sholat namanya, dan harus taat kepada Nabi Muhammad SAW yang jadi utusan Allah. Laksanakan ajarannya, harus ditiru akhlaknya. Ini isinya syahadat. Jika dijalankan akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Sebaliknya, kalau tidak dijalankan, ya terserah, uncang sama nyai, agama tidak ada paksaan. Tetapi masa iya anak didik bapak tidak butuh kebahagiaan dan keselamatan? Itu semua kembali lagi kepada ucang dan nyai anak didik bapak. Silakan, mudah-mudahan pada sabar. Jika dua kalimat syahadat yang diucapkan oleh kita itu merupakan satu ikrar dan pengakuan diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah, bahwa kita sanggup menyembah dan mengabdi atau ibadah kepada Gusti Allah Ta'ala semata. Dan ibadah itu yang harus dipenuhi oleh kita, lantaran pada waktu itu syariatnya membaca syahadat. Hakikatnya tengah berhadapan dengan Allah Ta'ala sambil mengucapkan janji. Sebab itu jangan sembarangan dan jangan dianggap berucon. Bila digunakan dengan sungguh-sungguh, yang bakal datang sungguhan. Tetapi sebaliknya, jika kita anggap main-main atau guyon heureuy selain dosa kepada Allah, bakal datang juga yang memainkan hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu betul apa niat dan maksud kita yang paling tersembunyi. Karena Allah Maha mengetahui. Malah masih banyak juga yang menggunakan syahadat untuk menipu kepada Allah. Kenyataannya, waktu mau kawin atau nikah, dengan syariat agama Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak akan dikawinkan kalau belum mengikrarkan syahadat. Bahkan tidak mustahil tidak jadi dinikahkan. Jika mempelai lelaki tidak mau membaca syahadat dahulu, setelah bersyahadat kemudian mempelai lelaki menyodorkan ijab kabulnya sambil banyak saksinya, yang akhirnya disahkan pernikahannya. Terjadinya bisa menikah itu modalnya membaca syahadat, sedangkan berdagang modalnya uang. Jadi sama-sama harus ada modal. Sekarang bagaimana jika berdagang modalnya hasil dan menipu? Yang pasti dagangnya tidak ada berkahnya.
susah majunya dan tidak berkembang, malah bisa hancur ludes. Selain itu bakal datang penagihan yang lebih besar dan modal tadi. Maka segala yang dimilikinya sudah habis. Coba bayangkan bagaimana deritanya. Nah, sekarang kita kembali ke soal nikah yang modalnya dengan ikrar membaca syahadat. Seandainya setelah menikah di dalam rumah tangganya itu, syahadatnya atau ikrar janji sanggup menyembah dan mengabdi kepada Allah tidak diisi, artinya modal rumah tangganya hasil dan menipu kepada Allah. Boro-boro mau sholat, sedangkan syahadat saya sudah lupa lagi bagaimana kejadiannya. Sepertinya bakal tidak jauh berbeda nasibnya dengan yang berdagang modalnya hasil menipu, tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan lantaran menipu kepada Allah. Oleh sebab itu, syahadat harus kita penuhi di dalam rumah tangga sebagai suami istri, supaya mendapatkan turun kepada anak dan cucu. Tidak akan ada penagihan. Oleh sebab itu, bagi kita sekarang tinggal jangan salah menyembah, jangan salah dalam meminta. Laksanakan syahadat dengan mantap, disertai dengan mengisinya. Jangan asal membacanya saja. Sebab bukan bacaannya, yang terpenting pelaksanaannya, supaya ada buktinya, supaya jelas kenyataannya. Kemudian bagikan kepada yang membutuhkan, supaya jadi ringan dosa kita. Syahadat gudangnya rahmat untuk manusia yang beriman. Makanya kita harus iman. Yang beriman tidak celaka lantaran Allah menjaga. Apabila kita cinta kepada Allah, Gusti Allah bakal lebih mencintai kita. Gusti Allah mutlak adanya dan tidak pernah tidur, menyaksikan siang dan malam. Allah tidak mau bau tangan budi, makanya kita harus memperbanyak ibadah. Itu cirinya kita cinta kepada Allah. Syahadat sudah menyatakan Allah ada, maka kita tidak boleh ragu-ragu lagi. Sujud ibadah seutuhnya hanya kepada Allah saja. Jangan mampir-mampir seenaknya sendiri, nanti jadi batal syahadatnya. Di sini Bapak amat kepada semua anak didik Bapak, gunakan syahadat, harus terbawa dalam kehidupan. Jangan ditunda walaupun berat membawanya. Laksanakan sejak sekarang, mumpung masih ada waktu. Akulah Tuhan kita sekalian yang maha memberi siang dan malam. Hanya Allah yang maha memiliki. Ibadah hukumnya wajib, tidak boleh dilupakan. Dosa besar di hadapan Allah jika berani meninggalkan ibadah. Waktu harus dibagi dan diatur. Mana untuk usaha, yang mana untuk ibadah. Kedua-duanya harus seimbang. Jangan jomplang berat sebelah. Ibadah jangan didadak, mumpung belum terlalu tua. Bila terlanjur tua, bingung sendiri. Dosa menumpuk, belum sempat bertobat. Maut datang menjemput, kesananya bakal linglung, aprak-aprakan, tidak tahu jalan pulang ke asalnya. Dan Allah kembali kepada Allah, pantas saja kalau kesasar ke negeri siluman. Maka dari itu, sejak sekarang penuhi janji kita kepada Allah, yaitu sanggup mengabdi dan menyembah seutuhnya hanya mutlak kepada Allah saja. Ayo bareng dengan Bapak mengisi syahadat, supaya selamanya mayang langgeng dalam rahmat Allah Ta'ala. Demikian petikan cahaya iman yang saya bacakan. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, 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 la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji syukur selalu kita gaungkan, selalu kita panjatkan. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat lahir maupun batin yang bisa kita rasakan pada malam hari ini, sehingga kita bisa hadir di makom dalam keadaan sehat. Sehat mata bisa melihat, sehat telinga masih bisa mendengar, sehat tangan kita masih bisa bergerak, semua masih bisa kita rasakan. Makanya kita harus
sesering mungkin. Seterusnya kita selalu bersyukur dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa perdosaan yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang besar maupun yang kecil. Itulah harapan kita semua, yang kita tuju, yang kita inginkan. Karena tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bakal tersesat. Tidak ada gunanya kita hidup tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan dan akhwat yang malam ini bisa hadir di ini makom, yang jauhnya, yang dekatnya, tentunya tidak mudah, tentunya tidak gampang. Ada yang untuk hadir di sini butuh perang, butuh jihad melawan dirinya sendiri, tapi akhirnya ikhwan tersebut bisa mengalahkan untuk dia tidak hadir dan melaksanakan hadir di sini. Alhamdulillah. Semoga ikhwan dan akhwat yang malam ini hadir barangkali ada punya cita-cita, rencana yang baik dan benar menurut Allah tentunya, dan semoga Allah mengabul apa yang menjadi permohonan para ikhwan dan akhwat. Malam ini judulnya apa tadi, Om? Haluan. Refleksi diri tentang bagaimana kita bisa mengarahkan layar hidup kita, bukan hanya pasrah diterpa angin, tetapi proaktif menemukan tujuan. Iya, tujuannya sih sebenarnya nggak muluk-muluk kita ngaji di sini gitu, nggak pingin jadi apa-apa gitu. Pinginnya, tujuannya yang jelas diri saya pribadi itu minimal ada manfaatnya untuk hidup kita gitu, baik untuk diri kita, keluarga, agama, tetangga, sampai bangsa dan negara. Apa yang kita bisa kerjakan di situ, tentunya kita punya modal, punya skill yang bisa kita laksanakan, dan tidak sama, masing-masing punya perbedaan gitu, punya beda caranya gitu, cuman tujuannya sama, yaitu ingin supaya ada manfaatnya untuk hidup. Karena itu harus kita upayakan. Kenapa harus kita upayakan? Nilai lebih, atau bukan kita menjadi satu kebanggaan, nilai lebih bukan. Artinya lebihnya kita ya di situ, di mana kita ada manfaatnya, sudah bermanfaat untuk keluarga, agama, dan negara. Negara terlalu jauh lah, mungkin negara kecil aja. Negara kecil kita adalah rumah tangga kita di situ. Bagaimana kita ada manfaatnya untuk rumah tangga kita. Dimulainya dari bisa menerima kekurangan dari masing-masing pasangan. Karena kalau kedua-duanya saling melihat-lihat di dalam kejelekan, tidak akan ketemu titik temu. Yang suaminya melihat jeleknya istri, yang istri melihat jeleknya suami. Akhirnya di situ saling melihat-lihat di dalam kejelekan. Dan terus itu dirawat, dipelihara tanpa disadari gitu. Terus dilihat kekurangannya tanpa melihat kelebihan dan perjuangannya gitu. Coba lihat perjuangannya, lebihnya dia apa gitu. Tentu hal-hal kejelekannya itu akan tertutup. Makanya di dalam sholat itu kan tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Artinya kita harus bisa menutup kejelekan itu dengan kebaikan. Karena tangan kanan itu gambaran kebaikan. Jadi setiap yang jelek harus kita buru-buru tutup dengan kebaikan.
Makanya proyek yang pertama adalah dimulai dari keluarga dulu. Yang pertama dari diri, dari keluarga. Di keluarga aja itu butuh waktu bertahun-tahun. Nggak ada kata wisuda. Versi menurut saya gitu, mungkin ada yang sudah sampai, sudah wisuda, sudah. Mungkin ada. Tapi yang saya alami seperti itu. Karena setiap hari itu selalu ada percikan-percikan api yang coba untuk tadi membakar tadi suasana yang tadinya hening menjadi, karena ya selalu diintip kita, selalu dipantau oleh mereka gitu. Makanya alhamdulillah sekarang sifat yang namanya iblis itu kan terbuat dari api. Apinya sekarang sudah saya manfaatkan gitu, untuk menggoreng-gorengan, untuk memasak nasi gitu, untuk merokok gitu. Sudah saya manfaatkan itu, alhamdulillah. Sifat iblis itu yang terbuat dari api itu sudah bisa dimanfaatkan, sudah mulai jadi sahabat gitu, dan bisa bermanfaat untuk itu. Nah itu, makanya jangan kaku juga sama ini iblis gitu. Kenalin juga dia, ada manfaatnya deh. Semangat itu dari siapa coba? Yang bikin semangat untuk kita ini dari itu juga. Cuman dia yang merusak ada juga. Kalau kita nyalakan kompor terus kita nggak pantau, nggak kita kontrol, maka akan gosong nanti itu wajan dan panci. Itu mungkin yang menjadi tujuan kita adalah minimal kita, pribadi saya gitu, ada manfaat gitu. Manfaat satu untuk diri Sakujur gitu, utamanya gitu, sak kasur gitu, sak dapur gitu, dan terus gitu di situ meluas gitu. Mungkin nggak banyak ya, karena ada pembimbing kita yang mau melanjutkan lagi nanti bedah batin gitu. Hanya sedikit saja yang dari saya. Yang poin utamanya adalah tujuan kita harus punya tujuan gitu. Walaupun kegagalan-kegagalan sering kita lewati gitu, ada, bukan kita mengambil hikmah, ada hikmah dan pelajaran di situ yang bisa kita petik gitu. Artinya suatu saat itu akan berguna, suatu saat itu akan bermanfaat, dan akan bisa kita ceritakan untuk orang-orang tersebut gitu yang membutuhkannya gitu. Makanya kita jangan perkecil hati gitu. Hari ini kita gagal, bisa kita mulai lagi gitu. Gagal lagi, mulai lagi, gagal lagi gitu. Jadi bisa dikatakan istiqomah dalam kegagalan gitu. Ada istiqomah dalam kegagalan, tapi terus dia coba terus gitu. Jangan sampai dia tidak berhenti mencoba lagi gitu. Terus kita mencoba. Masalah hasil bukan urusan kita gitu. Kita cuma punya upaya saja, punya berusaha tadi. Hasilnya jangan kita yang menghitung-hitung hasilnya gitu. Kecuali hasil dari pendapatan kita dagang gitu, jualan gitu, boleh kita hitung-hitung. Karena hitungannya kalau kita dagang ini ada untung ada rugi kan. Di situ. Ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.